Ramadan tahun ini sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tahun sebelumnya itu juga sudah merasakan perbedaannya dibandingkan tahun-tahun yang masa lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Karena Ramadan itu yang berkembang di saat ini itu hanya tenar di media sosial. Mereka mengirim via WhatsApp, via Facebook, mengucapkan salam, mengucapkan maaf, ya sifatnya hanya copy paste. Sehingga tradisi-tradisi keagamaan yang 5 tahun lalu, yang 10 tahun lalu sudah jalan itu, gebiarnya pun hilang. Jadi gebiarnya itu sekarang hanya di media sosial ketika menjelang Ramadan. Begitu pula ketika menjelang Idul Fitri nantinya. Nah, berbicara tentang Ramadan, tahun ini adalah tahun yang spesial bagi kita. Tahun dimana kita untuk memflashback, kita harus introspeksi diri bahwa gebiarnya sebuah Ramadan itu, gebiarnya bulan Ramadan itu tidak dilihat dari tradisi yang kita lakukan saja. Tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif yang menjadi gebiar saja. Walaupun secara substansi bahwa Ramadan itu bagian dari kebangkitan peradaban Islam, kebangkitan motivasi kita, kebangkitan mental dan pikiran kita. Kalau kita berbicara dengan kebangkitan mental dan pikiran kita, apa yang terjadi di Ramadan di tahun 2020 ini, kita pun seharusnya menyadari bahwa Allah itu mengingatkan kita bahwa Ramadan itu tidak hanya sebatas melaksanakan tradisi, melaksanakan ritual yang sifatnya secara kultural, yaitu hanya berkumpul di masjid, hanya berkumpul, bertemu dengan teman, buka bersama. Tidak hanya itu. Walaupun itu sudah berkembang di masyarakat, bagian dari tradisi yang menjadi gebiar di bulan Ramadan. Tapi hakikatnya di bulan Ramadan itu, kenapa ada waktu sahur, kenapa ada waktu berbuka puasa, itu bagian dari Allah sedang mendisiplinkan kita. Allah sedang melatih kita timing yang tepat, waktu yang tepat untuk melaksanakan bagian dari rutinitas ibadah kita. Ketika sudah mendisiplinkan dalam sisi waktu, maka kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak hanya sisi ibadah, tapi dalam sisi aktivitas kita. Maka di situ Allah itu pernah menyampaikan dalam firman Allah itu, barang siapa yang melaksanakan ibadah dengan baik, maka dia akan bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang terbaik di sisinya Allah. Nah, ini konsep yang sangat sederhana. Atau bisa dikatakan ya bahwa orang yang mulia yaitu orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Yaitu bagi mereka yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita takwa itu otomatis menjalankan sebuah ketentuan-ketentuannya Allah. Apa itu? Bukan hanya ketentuan ibadah saja, tapi ketentuan kapan kita waktunya berbuka puasa, kapan kita waktunya sahur, kapan kita untuk melaksanakan sholat tarawih, kapan kita dan apa yang harus kita lakukan selama menjaga ibadah itu. Tentunya ini kan bagian dari peningkatan ibadah kita supaya kita bisa lebih bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, ini tentunya bagian dari peningkatan, bagian dari kebangkitan peradaban dan mental jiwa pikiran kita. Setelah Ramadan nanti ini berlalu, tentunya kita akan lebih baik lagi, insya Allah atas izin Allah. Jadi tidak salah kalau indikator diterima atau tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan itu setelah Ramadan berlalu, maka hidup kita akan lebih baik.
manajemen pribadi kita lebih baik dari sisi waktunya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi spiritualnya, dari sisi kinerjanya, di situ akan meningkat. Itulah bagian dari konsep peradaban. Nah, berbicara tentang substansi atau esensi dalam ibadah itu, seperti yang sudah sampaikan di awal, tidak hanya esensi yang sifatnya ritual-ritual yang ada di suatu daerah, tapi esensi ibadah itu bagaimana kita bisa mengkoneksikan dengan erat, dengan kuat hubungan hablum minallah kita. Ini sebagai contoh sederhana. Ketika perjanjian Hudaybiyah waktu itu, dari suku Quraisy mengutus Suhail bin Amr itu. Dan dari Muslim mengutus Sayyidina Ali. Dia menulis perjanjian itu. Ketika Ali bin Abi Thalib menulis Rasulullah Muhammad SAW, Suhail mengatakan, stop. Ketika saya mengakui nama Rasulullah sebagai Rasulnya Allah di perjanjian itu, tentunya saya sudah Muslim. Tapi karena saya tidak mengakui, maka saya belum Muslim sampai sekarang. Itu yang disampaikan oleh Suhail bin Amr. Maka hapuskanlah kalimat itu. Sebutkan saja Muhammad. Apa reaksi dari Ali? Ali tidak mau. Tapi ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, Rasul tersenyum. Menyuruh Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah. Hanya menulis kata Muhammad. Nah, ini esensinya apa? Esensi dalam suatu ibadah itu tidak hanya yang sifatnya framing, tidak hanya yang sifatnya kulitnya saja, tapi esensi ada di hati kita. Dan bentuk toleransinya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Begitu pula toleransi dalam beribadah. Esensi di bulan Ramadan ini bahwa karena adanya wabah penyakit virus COVID-19, esensi ibadah kita bagaimana kita bisa semakin erat koneksinya dengan Allah, tapi kita menghindar dulu dari tradisi-tradisi yang sifatnya membuat kita itu dekat dengan penyakit, membuat kita itu semakin bisa tertular dengan penyakit, atau bahkan bisa menjadi orang yang menularkannya. Karena menjauhi madarat itu lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kebermanfaatan. Terima kasih, semoga bermanfaat di Ramadan ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.